Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah pengantar ekonomi yaitu Ardia Zulfan, Nindiarto, serta Fatan Abror dan Saskia Wisudiaswati. Kami di sini akan menjelaskan tentang monopolistik dan oligopoli atau pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek, atau juga sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Dalam perbedaan ini yang menjadi ciri khas dalam produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai produk differentiation atau diferensiasi produk. Karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Selain pengertian dari pasar monopolistik, kami juga di sini insya Allah menjelaskan adanya ciri-ciri yang terdapat dari pasar monopolistik, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Ciri-ciri pasar monopolistik itu: 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. Pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. 2. Terdapat diferensiasi produk, atau pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal ini, perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat atau close substitute, tetapi bukan pengganti yang sempurna. 3. Produsen dapat menentukan harga, atau produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya pada industri sampo, produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut. Untuk produsen yang kedua membuat sampo dengan mempunyai manfaat anti ketombe. Kemudian selanjutnya, produsen mudah keluar masuk pasar, atau di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih, tetapi produsen yang banyak, keuntungan akan menjadi berkurang. Dan yang terakhir dari ciri-ciri pasar monopolistik adalah produsen harus melakukan promosi, atau salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Kemudian ada pula di sini kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari pasar monopolistik adalah: 1. Jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistik dan persaingan bisnis antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. 2. Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang berkualitas. 3. Konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk yang sesuai dicari konsumen. Kemudian ada pula kekurangan dari pasar monopolistik yaitu: 1. Pasar monopolistik mempunyai persaingan yang ketat, baik pada segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah dari pasar ini. 2.
Kemudian, karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. 3. Besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif. Terkadang beberapa iklan justru tidak tepat sasaran sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Biaya insentif seperti bonus produk lain juga akan menimbulkan biaya tambahan. Baik, penjelasan dari pasar monopolistik cukup sekian dan kami akan menjelaskan selanjutnya, yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli, selain kami menjelaskan pengertian pasar oligopoli, di sini juga terdapat ciri-ciri pasar oligopoli, jenis-jenis pasar oligopoli, kelebihan dan kekurangannya atau kerugiannya, dan terakhir contoh-contoh dari pasar oligopoli tersebut. Memasuki pengertiannya, yaitu oligopoli atau pasar oligopoli adalah sebuah bentuk pasar dengan bentuk persaingan yang tidak sehat atau juga keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam pasar oligopoli hanya ada beberapa produsen yang dengan jenis barang yang sama. Persaingan antar perusahaan yang ketat dan strategi pasar yang dilandasi oleh daya cipta. Namun jumlah pembeli ada banyak sekali, sehingga hanya beberapa perusahaan inilah yang menguasai sistem jual beli pada pasar oligopoli. Biasanya pada pasar oligopoli terdapat lebih dari 2 produsen, namun kurang dari 10 produsen. Kemudian ada ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama yaitu penetapan harga yang sangat kaku, atau seperti yang sudah disinggung pada pembahasan di atas, jika barang yang dijual pada pasar oligopoli sifatnya homogen atau sama. Jika ketika salah satu perusahaan memberikan penurunan atau kenaikan harga, maka perusahaan lain akan mengikutinya. Jika tidak ada variasi harga yang cukup signifikan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. 2. Produsen baru tetap bisa masuk pasar namun cukup sulit. Atau di pasar oligopoli, produsen baru tetap bisa masuk namun tentunya cukup sulit. Mengingat untuk bisa masuk ke pasar oligopoli haruslah memiliki modal yang cukup besar karena persaingan yang sangat ketat. Belum lagi jika perusahaan yang sudah lama di pasar oligopoli menurunkan harganya atau predatory pricing, maka akan lebih sulit lagi perusahaan baru ini untuk bersaing. Selanjutnya 3. Persaingan yang ketat atau persaingan antar penjual di pasar oligopoli terdapat sangat ketat, dan tentu saja hal ini tidak bisa dihindari begitu saja, mengingat setiap perusahaan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari barang yang mereka jual tersebut. Kemudian selanjutnya nomor 4, penentuan harga bisa lebih mudah dan lebih sulit. Atau meskipun barang yang dijual pada pasar oligopoli sifatnya homogen atau karakteristiknya sama, namun untuk penentuan harga ini tidak selalu sulit dan tidak selalu mudah. Biasanya jika salah satu produsen memiliki inovasi yang baru terhadap produknya, maka produsen ini akan menetapkan harga yang lebih tinggi dari yang lain. 5. Barang bersifat homogen namun terdiferensiasi. Atau barang-barang yang dijual pada pasar oligopoli memang jenisnya sama, namun ada beberapa fiturnya yang berbeda. Seperti lotion tubuh dengan berbagai aroma, ataupun perangkat komputer dengan berbagai fitur dan bentuk. Dan yang terakhir dari sini yaitu nomor 6. Kurang dari 10 penjual atau jumlah konsumen yang ada di pasar oligopoli memang sangat banyak, namun jumlah penjual di pasar ini tidak lebih dari 10 penjual. Kemudian kita masuk dari jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar oligopoli murni atau homogen.
Jenis yang pertama adalah pasar murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga tidak terlalu signifikan. Oligopoli murni juga ada kecenderungan berpatokan pada satu produsen. Jika produsen ini menaikkan harga, maka produsen yang lainnya juga ikut melakukan hal yang sama. 2. Pasar oligopoli terdiferensiasi. Jenis yang selanjutnya adalah pasar terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen yang tetap menjual homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan pada produsen yang lainnya, sehingga ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga sekalipun produsen lain harga produknya sudah meningkat. Bisa juga sebaliknya, produsen menaikkan harga justru ketika produsen lain harganya masih stagnan. Kemudian nomor 3 yaitu pasar oligopoli non-kolusi. Jenis yang ketiga adalah pasar non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Salah satu tujuan produsen mandiri semacam ini ialah mencoba eksis dengan harga yang dimainkan sendiri setelah yakin produsen yang lain tidak akan mengikuti jejaknya. Biasanya produsen ini sudah mempelajari penyebab keputusan dinaikannya harga produk atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah pasar oligopoli kolusi. Jenis pasar yang terakhir adalah pasar kolusi. Maksudnya adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Ini merupakan kebalikan dari pasar oligopoli non-kolusi, yang mana setiap produsen mencari celah menaikkan atau menurunkan harga tanpa diketahui produsen yang lain. Kemudian di pasar oligopoli terdapat kelebihan dan kerugian atau kekurangan. Kelebihan pasar oligopoli yakni 1. Inovasi yang terus diluncurkan. Karena persaingan antar penjual sangat ketat, maka membuat inovasi baru adalah jalan utama sebagai media promosi. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pengguna inovasi tersebut. Kemudian nomor 2, persaingan yang menguntungkan bagi konsumen. Meskipun persaingan antara produsen di pasar oligopoli bukan persaingan yang sehat, akan tetapi dari persaingan ini para konsumen bisa mendapatkan keuntungan. Sebab produsen akan terus meningkatkan produknya guna memuaskan keinginan konsumen. Dan kelebihan yang terakhir adalah ada lebih banyak pilihan bagi konsumen. Karena produsen barang sedikit namun konsumennya banyak, maka konsumen akan lebih leluasa untuk bisa memilih barang yang mereka inginkan. Tentunya konsumen tidak perlu bingung mencari barang yang mereka mau. Kemudian ada pula kekurangan atau kerugian dari pasar oligopoli, yakni sumber daya ekonomi yang boros. Karena terus-menerus melakukan inovasi pada produknya, maka hal ini bisa memicu pemborosan terhadap sumber daya ekonomi perusahaan. 2. Dana promosi yang dikeluarkan tidak sedikit. Sudah disinggung jika barang yang ada di pasar oligopoli memiliki karakteristik yang mirip. Alhasil produsen harus berani mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk membuat promosi untuk barang tersebut. Dan yang terakhir dari kerugian pasar oligopoli adalah perang harga sering terjadi. Kerugian dari pasar oligopoli selanjutnya adalah sering terjadinya perang harga antar produsen barang yang sama tadi. Dan penjelasan dari kami yang terakhir di sini ada contoh-contoh dari pasar oligopoli, yakni 1. Industri semen, kemudian industri kendaraan, nomor 3 rokok, dan yang terakhir jasa penerbangan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari kami untuk tugas pengantar ekonomi dan penjelasan dalam penjelasan
pasar monopolistik dan oligopoli. Cukup sekian dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf Bapak, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.